Geger. Hertman turunkan skuad full naturalisasi timnas Indonesia di Piala ASEAN 2026. Jelang bergulirnya Piala ASEAN 2026, perhatian publik sepak bola tanah air kembali tertuju pada komposisi pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran John Hertman sebagai nahoda baru membuat ekspektasi terhadap skuad Garuda semakin tinggi. Berbagai perubahan mulai dikaitkan dengan gaya kepelatihan pelatih asal Inggris tersebut, termasuk isu mengenai perombakan besar-besaran komposisi pemain. Salah satu rumor yang paling ramai diperbincangkan adalah kabar bahwa Hertman akan menurunkan skuad yang dipenuhi pemain naturalisasi dan diaspora. Bahkan, muncul narasi yang menyebut timnas Indonesia bakal tampil dengan kekuatan yang seolah-olah full naturalisasi di Piala ASEAN 2026. Kabar tersebut tentu langsung memancing reaksi dari para pendukung Garuda. Sebagian menyambut positif karena menganggap kehadiran pemain keturunan dapat meningkatkan kualitas tim. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan kesempatan pemain lokal apabila skuad terlalu didominasi pemain naturalisasi. Lantas, seperti apa sebenarnya komposisi skuad yang disiapkan John Hertman? Jika melihat gambaran skuad yang dipanggil, isu mengenai timnas Indonesia yang akan menggunakan 100% pemain naturalisasi tidak sepenuhnya tepat. Justru, pemain yang berkarier di kompetisi domestik masih menjadi bagian penting dalam proyek Hertman. Untuk Piala ASEAN 2026, Hertman mempersiapkan 26 pemain dengan kombinasi antara talenta lokal, pemain keturunan, diaspora, serta sejumlah pemain yang berkarier di luar negeri. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Hertman tidak sekadar mengejar nama besar, tetapi berusaha membangun keseimbangan di setiap lini. Pemain-pemain yang tampil di kompetisi domestik tetap mendapatkan kepercayaan besar. Nama seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, Nadeo Argawinata, Cahya Supriyadi, hingga Doni Tri Pamungkas menjadi contoh pemain yang diproyeksikan sebagai bagian penting dari skuad. Keberadaan mereka membuktikan bahwa jalur pemain lokal masih terbuka lebar. Hertman tampaknya ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang secara konsisten tampil di level klub untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Bagi timnas Indonesia, kebijakan tersebut juga sangat penting. Sebab, Piala ASEAN memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pertandingan resmi FIFA. Persiapan tim harus mempertimbangkan ketersediaan pemain, kondisi kompetisi klub, serta jadwal yang tidak selalu bertepatan dengan kalender internasional. Di sisi lain, Hertman juga memiliki sejumlah pemain keturunan dan diaspora yang bisa memberikan dimensi berbeda terhadap permainan Garuda. Nama-nama berpengalaman seperti Tom Haye, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen disebut sebagai bagian dari kelompok yang mampu memberikan pengalaman internasional kepada para pemain muda. Mereka bukan hanya diharapkan tampil secara teknis, tetapi juga membantu menjaga mentalitas tim ketika menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi. Kemudian terdapat pula talenta muda seperti Tim Gepens dan Mitchell Baker yang semakin menarik perhatian. Kehadiran pemain muda dengan latar belakang sepak bola internasional memberikan Hertman lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi. Mitchell Baker bahkan menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian setelah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang muda. Postur, kemampuan duel udara, serta keberaniannya dalam menghadapi pertahanan lawan menjadi modal penting untuk sistem permainan yang membutuhkan variasi serangan. Sementara itu, keberadaan pemain seperti Tom Haye memberikan alternatif dalam membangun serangan dari lini tengah. Kemampuan distribusi bola dan pengalaman bermain di level internasional membuatnya dapat berperan sebagai pengatur ritme permainan. Namun, ada satu faktor penting yang membuat Hertman tidak bisa begitu saja memanggil seluruh pemain terbaik Indonesia yang berkarier di luar negeri. Piala ASEAN 2026 berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Kondisi tersebut membuat klub memiliki posisi yang lebih kuat untuk mempertahankan pemain mereka. Akibatnya, tidak semua pemain diaspora yang bermain di luar negeri bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satu nama yang dikaitkan dengan situasi tersebut adalah Justin Hubner. Kehadirannya tentu memberikan tambahan kekuatan di sektor pertahanan, tetapi ketersediaannya tetap harus menyesuaikan dengan agenda klub.
Situasi seperti inilah yang membuat Hertman harus berpikir lebih fleksibel. Ia tidak bisa hanya mengandalkan pemain naturalisasi atau diaspora. Sebaliknya, pelatih harus memiliki kedalaman skuad yang cukup dengan memanfaatkan pemain lokal. Justru disinilah tantangan terbesar Hertman berada. Ia harus membangun tim yang mampu bermain dengan identitas yang jelas meskipun komposisi pemain dapat berubah. Sistem permainan harus tetap berjalan ketika pemain utama tidak tersedia. Pemain pelapis juga harus memahami prinsip taktik yang sama sehingga kualitas permainan tidak mengalami penurunan drastis. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter Hertman yang dikenal memiliki pengalaman menangani skuad dengan latar belakang pemain yang beragam. Saat menangani Kanada, ia juga menghadapi tantangan untuk menyatukan pemain dengan karakter dan pengalaman yang berbeda. Bagi Hertman, membangun sebuah tim bukan sekadar mengumpulkan pemain terbaik. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain memahami peran masing-masing. Karena itu, perpaduan pemain lokal dan diaspora justru bisa menjadi senjata utama Indonesia. Pemain lokal memiliki keuntungan dari sisi adaptasi terhadap sepak bola Asia Tenggara. Mereka terbiasa menghadapi karakter permainan negara-negara ASEAN, memahami kondisi cuaca, atmosfer pertandingan, serta gaya permainan yang cenderung mengandalkan intensitas dan duel fisik. Sementara pemain diaspora dapat memberikan pengalaman, kualitas teknis, serta pemahaman terhadap sepak bola dengan tempo yang lebih tinggi. Jika keduanya mampu menyatu, Hertman bisa mendapatkan kombinasi yang sangat menarik. Pemain muda lokal dapat memberikan energi dan kecepatan, sementara pemain berpengalaman dapat membantu mengontrol pertandingan. Di lini pertahanan, pengalaman pemain diaspora dapat dipadukan dengan agresivitas pemain lokal. Sedangkan di lini serang, kecepatan pemain muda dapat menjadi pelengkap bagi pemain yang memiliki kemampuan menciptakan peluang. Inilah alasan mengapa istilah skuad full naturalisasi sebaiknya tidak dipahami secara harfiah. Faktanya, kekuatan timnas Indonesia tetap bertumpu pada kombinasi berbagai elemen. Naturalisasi dan pemain keturunan memang menjadi bagian dari strategi penguatan tim, tetapi bukan berarti pemain lokal kehilangan tempat. Bahkan, persaingan internal yang semakin ketat justru bisa memberikan dampak positif. Setiap pemain harus berusaha meningkatkan performa di klub agar mendapatkan kepercayaan dari Hertman. Persaingan tersebut juga dapat membuat standar kualitas timnas Indonesia semakin tinggi. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak bisa lagi menganggap pertandingan sebagai sesuatu yang mudah. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, hingga negara-negara lain terus melakukan pembenahan. Beberapa negara juga mulai memanfaatkan pemain keturunan dan naturalisasi untuk memperkuat skuad mereka. Artinya, Indonesia harus bergerak lebih cepat. Target PSSI dan John Hertman pun bukan sekadar tampil kompetitif. Ambisi besar yang dibawa adalah mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk meraih gelar Piala ASEAN. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbesar di kawasan, tetapi masih memiliki masalah besar dalam hal pencapaian gelar. Berulang kali Garuda mampu mencapai partai penting, tetapi trofi juara selalu lepas dari genggaman. Karena itu, Piala ASEAN 2026 menjadi kesempatan penting untuk mengubah sejarah. Hertman tentu memahami bahwa tekanan akan sangat besar. Setiap keputusan mengenai pemanggilan pemain akan mendapatkan sorotan. Ketika pemain lokal dipanggil, akan ada perdebatan mengenai kualitas. Ketika pemain diaspora masuk, akan muncul pertanyaan mengenai kesempatan pemain lokal. Namun, pada akhirnya, hasil di lapanganlah yang akan menjadi jawaban. Jika perpaduan pemain lokal, naturalisasi, dan diaspora mampu menciptakan permainan yang solid, kritik tersebut perlahan akan mereda. Sebaliknya, jika performa tidak sesuai harapan, komposisi skuad akan kembali menjadi bahan perdebatan. Karena itu, masyarakat kini tinggal menunggu bagaimana Hertman menerjemahkan komposisi tersebut ke dalam strategi pertandingan. Apakah ia akan menggunakan permainan dengan pressing tinggi? Apakah pemain diaspora akan menjadi pusat permainan? Atau justru pemain muda lokal akan mendapatkan peran lebih besar?
Semua pertanyaan tersebut akan terjawab ketika Garuda mulai turun ke lapangan. Yang jelas, satu hal semakin terlihat. John Hartman tidak sedang sekadar membangun skuad yang penuh nama besar. Ia sedang berusaha menciptakan tim dengan kedalaman dan fleksibilitas yang mampu menghadapi berbagai situasi. Jadi, anggapan bahwa timnas Indonesia akan tampil dengan 100% pemain naturalisasi di Piala ASEAN 2026 memang terlalu berlebihan. Kenyataannya, Hartman justru mengandalkan kombinasi antara pemain lokal, keturunan, diaspora, dan sejumlah pemain yang memiliki pengalaman internasional. Perpaduan inilah yang diharapkan menjadi formula baru Garuda. Dengan energi pemain muda, pengalaman pemain senior, kualitas diaspora, serta dukungan penuh publik tanah air, timnas Indonesia diharapkan tidak hanya datang sebagai peserta, tetapi sebagai salah satu kandidat serius untuk merebut trofi. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah racikan John Hartman mampu membawa Garuda keluar dari bayang-bayang status runner-up dan akhirnya mengangkat trofi Piala ASEAN 2026? Jawabannya akan ditentukan di atas lapangan. Dan jika semua elemen mampu menyatu, bukan tidak mungkin era baru timnas Indonesia benar-benar dimulai dari turnamen ini.